Bidadari naik MRT. Ingat ya girls, sebelum naik MRT, aku mau ulangin lagi pesan Master Rama tadi. Jangan bersikap di luar kewajaran manusia. Jangan ngeluarin kesaktian atau aura aneh-aneh. Ya pokoknya jangan sampai orang tahu kalau kita ini bidadari. Wahita dan 3 sahabatnya berjalan memasuki stasiun MRT Bundaran Hotel Indonesia. Keempat bidadari itu diberi tiket gratis oleh Rama, sahabat Wahita. Tentu saja tawaran ini tak disia-siakan para bidadari. Pasalnya, 4 sekawan itu sudah bosan dengan berbagai keajaiban alat transportasi di negeri mereka. Ya, sebut saja sapu terbang, permadani melayang, dan semacamnya. Syaratnya, Wahita DKK tak boleh menunjukkan jati diri sebagai bidadari. Berhubung keempat-empatnya bidadari error, usaha mereka untuk tampil wajar bisa dibilang separuh berhasil, separuh gagal. Wah ini si bidadari jenius tampil super duper rapi, layaknya seorang wanita karir yang hendak menghadiri konferensi antar negara di luar negeri. Ia mengenakan kacamata, pump shoes, dan blazer hitam. Saking rapinya, orang yang melihat mungkin berpikir, ini ada CEO nyasar kali ya? Lain halnya Wahinem. Ia berdandan super ayu dan mengenakan pakaian adat Jawa lengkap dengan sampur alias selendang untuk menari. Jika dibandingkan dengan Wahini, kesalahan kostum Wahinem lebih menyita perhatian pengunjung karena ia memang punya paras dan gerak-gerik yang manis. Yaps, Wahinem berjalan persis seperti sinden sedang menari. Bidadari ketiga dan yang paling muda adalah Wahaha. Dia memang mungil, tapi itu tak dapat menyembunyikan keanehan kombinasi atasan baju olahraga plus bawahan rok SD lengkap dengan pita dan bando warna-warni. Semua itu membuat Wahaha kelihatan gonceng. Bagaimana dengan Wahita? Karena sudah lama dan terbiasa tinggal di bumi, pakaian dan gerak-geriknya lah yang paling wajar dan mendekati kebiasaan manusia pada umumnya. Kaos kebesaran, jeans kedodoran dan sepatu kets berlainan warna jadi kostum pilihannya. Well, setidaknya Wahita tak begitu menarik perhatian, seperti 3 temannya. Hahaha, sumpah keren banget guys, bangunan ini bahkan lebih kece dibanding istana di negeri kita. Seru Wahaha, sambil menebarkan pandangan ke penjuru stasiun bawah tanah. Wahita yang baru saja kembali dari loket menyahut. Iya, kata Master Rama, pembuatan MRT ini emang udah dipikirin sejak tahun 1985, dan pengerjaannya makan waktu yang gak sebentar. Boleh dibilang, ini salah satu poin penting yang bakal bikin Indonesia makin setara dengan negara berkembang lainnya. Sik, potong Wahinem. Kamu dari tadi bilang MRT iku opo toh? Nah, ini nih contoh orang yang jarang belajar dan kurang mengikuti perkembangan zaman. Tidakkah kamu melihat kepanjangannya terpampang di luar stasiun? Perhatikan ya, MRT itu adalah singkatan dari Mass Rapid Transport. Beberapa Wahini panjang lebar dengan gaya bicara sok di Inggris-Inggriskan. Wahinem terbelalak. Opo, Mas Rapik, lo jenenge kok aneh yo? Aku ngerti nih Mas Tarman karo Mas Waluyo, ngono lo. Hahaha, gini nih kalau bidadari jomblo dari Jowo kelewat bodoh. Sambar Wahaha sambil mencibir. Sebelum mendung dan badai menyelubungi wajah Wahinem, Wahita buru-buru melerai. Udah, kita kesini kan mau seneng-seneng. Mass Rapid Transport itu maksudnya alat transportasi yang bisa ngangkut banyak orang sekali jalan. Kalau di negeri kita, satu permadani bisa dipakai nerbangin paling banyak 4 orang kan? Nah, MRT ini bisa dinaikin 100 orang lebih loh. Olah, Mas Rapik, aku kan dadi konangan Mas Waluyo, gerutu Wahinem. Sebenarnya ada kepanjangan versi Indonesianya juga sih, Moda Raya Terpadu. Tapi nggak tahu kenapa, aku sama Master Rama ngerasa kurang seret aja. Kesannya kayak dipaksain gitu. But, apalah arti sebuah nama, iya kan? Yuk jalan agak cepet, keretanya udah mau dateng tuh. Ajak Wahita. Wahini yang memang senang belajar mulai tertarik dengan penjelasan Wahita. Sambil berjalan, matanya tak henti-henti memperhatikan mesin tap-in dan tap-out di mana penumpang melakukan pembelian tiket. Minimarket, musola, lift, bahkan WC umum tak lepas dari pengamatan Wahini. Ternyata begitu makmur kehidupan manusia. Lalu, siapa yang mengendalikan semua ini? Tanya Wahini saat mereka tiba di depan pintu kaca yang membatasi peron dengan rel kereta. Semuanya diatur online, jawab Wahita singkat. Online? Apakah itu nama dewa atau dewi di dunia manusia ini? Tanya Wahini. Jika tak ingat betapa judes dan mengerikannya Wahini kalau sedang marah, mungkin Wahita sudah tertawa bergulingan di lantai. Dengan susah payah, ditahannya semua itu lalu tersenyum dan menjawab. Online artinya semua sudah diatur secara sistematis.
Ya pokoknya kalau bingung, nanti tanya aja sama Master Rama deh. Tak lama, kereta MRT pun muncul seiring suara announcer yang mengumumkan nama stasiun keberangkatan dan tujuan akhir perjalanan. Hahaha, ada ular besi raksasa, teriak Wahaha sambil bertepuk tangan. Kontan hal itu membuat pengunjung lain membelalakan mata ke arah Wahaha. Wahita buru-buru membekap mulut sahabatnya, lalu menoleh ke arah pengunjung sambil pasang tampang malu. Wah, pintu kaca di hadapan kita terbuka sendiri? Apakah ini diatur juga oleh dewa online itu? Tanya Wahini. Wahita tak langsung menjawab. Ia segera menggamit tangan sahabat-sahabatnya dan menarik mereka masuk ke kereta, lalu duduk di tempat yang masih kosong. Maaf, aku nggak langsung jawab, soalnya kereta cuma berhenti 30 detik. Iya, semua diatur online. Kereta bakal datang 5 atau 10 menit sekali, tergantung jam sibuk atau enggak. Setelah penumpang naik seluruhnya, pintu tertutup dan kereta mulai berjalan. Wahita yang melihat mulut Wahaha mulai terbuka, buru-buru merogoh tas ransel, lalu menarik beberapa komik. Ia lalu memberikannya ke Wahaha. Beberapa saat kemudian, si mungil itu sudah anteng bertengger di kursi dan menenggelamkan wajahnya di halaman komik yang ia baca dengan posisi terbalik. Phew, untung aja. Kalau Wahaha sampai teriak lagi, bisa-bisa kita dianggap orang gila sama satpam nanti. BTW, kamu kenapa, Nem? Tanya Wahita ke Wahinem yang kelihatan menggigil. Aku keademen ta, bisik Wahinem. Barangkali karena masih baru, maka AC yang dipasang di dalam kereta MRT berembus optimal. Selain itu, pakaian Wahinem yang lumayan minim tak mampu melindungi kulitnya dari terpaan hawa dingin. Obrolan mereka terhenti ketika kereta memasuki area stasiun Bendungan Hilir. Saat pintu terbuka, mata Wahita menangkap sosok penumpang buta berjalan dengan susah payah. Ia membawa tongkat. Melihat itu, Wahita langsung bangkit dari tempat duduknya, lalu berjalan menghampiri penumpang itu. Maaf mas, boleh saya bantu? Tanya Wahita. Penumpang buta itu tersenyum lalu menyahut, boleh bah, terima kasih. Mari mas, pegang siku tangan saya. Tawar Wahita sambil menyentuhkan siku tangannya ke tangan si penumpang. Wahita lalu berjalan menuju ke bangku prioritas yang masih kosong, dan mempersilahkan penumpang itu duduk. Kamu perhatian sekali pada penumpang itu? Bukankah sudah ada petugas yang tadi bersiap hendak menolongnya? Tanya Wahini. Well, you know, aku temenan sama Master Rama kan udah lama. Jadi, banyak kebiasaan orang buta yang aku pelajari dari dia. Termasuk cara nuntun tadi itu. Padahal lebih romantis loh kalau kamu genggam tangannya. Timpal Wahinem sambil tersenyum. Emang gitu caranya nuntun tunanetra, bukan ditarik kayak kambing, atau dipegang kayak orang pacaran. Wahaha menyembulkan kepala lalu nyeletuk. Hahaha, tapi kayaknya kamu ke Master Rama nggak sopan-sopan amat deh. Beda sama ke penumpang tadi. Sergah Wahita. Master Rama sih udah putus urat bapernya. Keempat bidadari begitu menikmati perjalanan. Meskipun Wahita harus sering-sering menyela untuk memotong atau menurunkan volume suara sahabatnya agar tidak terlihat kampunan. Wahaha, makin dalam menempelkan wajahnya di halaman komik sambil sesekali nyeletuk memakai bahasa gaul. Sementara Wahini sibuk memototi layar LCD yang menampilkan jadwal perjalanan kereta, lengkap dengan nama stasiun dan data teknis lainnya. Saat mendekati stasiun Sising Mangaraja, kereta mulai menanjak dan keluar dari jalur bawah tanah, lalu naik semakin tinggi melewati jalur layang. Wahinem tampak begitu kagum menyaksikan pemandangan kota Jakarta dari ketinggian. Tak henti-hentinya dia berteriak wedian atau apik tenan, hingga membuat Wahita yang duduk di sebelahnya salah tingkah karena penumpang mulai melotot ke arah sahabatnya. Nah, ini pemberhentian terakhir, ujar Wahita saat announcer mengumumkan pemberhentian stasiun Lebak Bulus. Haha, kita turun di sini guys, padahal lagi seru komiknya nih. Enggak, Wahaha, kita tetap di sini, ikut keretanya balik lagi ke stasiun semula. Mendengar itu, Wahini yang dari tadi memelototi layar LCD kereta langsung menghadap ke Wahita. Manusia memang aneh. Untuk apa naik kendaraan ini jauh-jauh jika harus turun di tempat yang sama? Bukankah itu artinya pembuangan sumber daya yang percuma? Sambil garuk-garuk kepala Wahita menjawab, nggak gitu Wahini, kita bebas turun di stasiun mana aja. Tapi tadi cetakan naiknya dari Bundaran HI dan Master Rama nunggu di sana. So, ya kita turun di sana. Obrolan mereka terhenti ketika puluhan penumpang menyerbu masuk di stasiun Lebak Bulus. Sebagian besar asyik tertawa-tawa, ada juga yang nge-vlog atau live streaming. Dengkus Wahini. Sungguh manusia di negeri ini tidak mengenal peradaban. Lihat, mereka saling dorong. Berdiri bergelantungan dan, "Hei,
Jangan mengotori lingkungan, kamu buang sampah sembarangan. Ayo, pungut lagi. Wahini baru saja meneriaki seorang gadis yang seenaknya buang tisu di lantai. Yang diteriaki tampak cemberut, lalu memungut lagi tisu yang tadi ia buang. Sepanjang perjalanan arah balik, Wahini terus-menerus moceh tentang tata tertib dan peraturan. Kali ini Wahita mulai kesal karena suara Wahini yang melengking dan bicara dengan bahasa baku begitu mencolok dan mengundang perhatian. Semua itu tiba pada klimaksnya saat kereta berhenti di salah satu stasiun bawah tanah. Mata Wahini yang awas menatap segerombolan calon penumpang tengah asyik makan sambil menggelar tikar di pelataran stasiun. Sambil mendengkus, Wahini berdiri lalu menjulurkan kepalanya ke arah pintu. Hei kalian orang-orang yang tak berbudaya, tidakkah kalian membaca peraturan bahwa di tempat ini dilarang makan minum? Itu akan mengotori tempat umum ini, tahu? Balas orang-orang yang sedang piknik itu sebelum pintu kereta tertutup. Wahini kembali duduk. Wajahnya merah seperti tomat. Melihat itu Wahita berusaha menenangkan. Wahini, aku ngerti semua yang kamu lihat tadi menyalahi aturan. Tapi MRT ini emang masih baru. Jadi belum banyak orang yang tahu soal aturannya. So what? Balas Wahini. Aku harus mendiamkan saja begitu? Ya enggak sih, tapi menurutku daripada kita bully, lebih baik kita kasih edukasi, ya, supaya kesadaran masyarakat lebih meningkat. Oh, sekarang kamu mengatai aku tukang bully. Begitu Wahita? Tantang Wahini dengan suara meninggi. Wahita menepuk keningnya sendiri dengan ekspresi frustasi. Ia buru-buru menarik Wahini dan dua temannya yang lain untuk pindah gerbong. Maafkan teman saya ini ya Bapak Ibu. Dia sedang demam. Iya, demam makanya ngaco ngomongnya. Ucap Wahita sambil memiting tangan Wahini. Hei, aku tidak demam. Kau telah berbohong Wahita. Stop it or I will kill you. Bisik Wahita. Namun, usaha Wahita untuk menghindari keributan dengan pindah gerbong ternyata nihil. Orang-orang, terutama anak muda, mulai fokus pada mereka. Wahaha yang mampu membaca komik dengan posisi terbalik langsung diwawancarai seorang YouTuber. Hahaha, di sekolah negeri aku banyak kelas yang jago baca pakai gaya kayak gini. Itu nandain kalau kita itu superior, jelas Wahaha. Wahinem pun tak kalah penggemar. Dengan kemayu, bidadari itu mendendangkan langgam-langgam Jawa. Sayangnya ada seorang anak muda yang usil ingin menyentuh bagian tubuh Wahinem. Ojo sembarangan karo aku yo mas, seru Wahinem sambil mengibaskan selendangnya. Seketika itu juga si pemuda terlempar dan jatuh terlentang. Suasana makin tak terkendali ketika kereta tiba di bundaran HI. Wahaha dikerubungi anak-anak yang ingin berfoto atau memegang pita warna-warni di kepalanya. Sementara itu, Wahinem beraksi seperti halnya pemain wayang. Sukses membuat puluhan kamera ponsel terarah padanya. Tanpa basa-basi, Wahini langsung menerjang keluar saat pintu kereta terbuka. Penyebabnya adalah karena ia melihat puluhan orang tengah piknik di dalam stasiun. Sambil berkacak pinggang dan dengan suara super keras, Wahini pun menceramahi orang-orang yang sedang piknik itu. Melihat semuanya, Wahita hanya bisa berdiri sambil geleng-geleng kepala dengan ekspresi wajah hendak menangis. What happened next? Akibat keributan yang ditimbulkan sahabat-sahabatnya, Wahita Dekata terpaksa digelandang ke pos security terdekat. Wahaha, cengar-cengir, Wahinem mesem-mesem. Dan Wahini terus menjerit-jerit meningkahi pertanyaan demi pertanyaan yang dilontarkan petugas keamanan. Maaf Pak, saya akan hubungi papa mama kami, ucap Wahita lirih. Tapi, saya mau ke toilet dulu. Sesampainya di toilet, Wahita langsung menangis sejadi-jadinya. Help me, Mas Tier!